Mas Faisal ya. Pertanyaannya, bagaimana cara agar raga, hati, dan pikiran saya yang berlainan kehendak itu bisa menjadi sinkron? Ini mungkin juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Iya. Itu namanya pluralisme. Karena selama ini Anda menganggap pluralisme itu kan urusan masyarakat, negara, politik, demokrasi, dan seterusnya. Sesungguhnya setiap setiap orang itu plural dalam dirinya. Jadi seseorang itu singular, sebuah singularity. Di dalam singularity itu ada plurality. Jadi di dalam dirimu itu ada macam-macam. Orang Jawa kan sudah merumuskan misalnya ada sedulur papat lima pancer, karena dirimu itu ada 4 misalnya, minimum ya. Misalnya Helmi sebagai sarjana, Helmi sebagai suami, Helmi sebagai orang ma'iyah, Helmi sebagai sebagai bapak rumah tangga, Helmi sebagai, itu kan minimum 4 lah. Profesi, identitas agama, terus fungsi sosial dan lain sebagainya. Jadi, nah, supaya pluralitas ini bermacam-macam, ini kan seperti tali, ini ada dari diri saya ada terulur tali keinginan politik, ada tali keinginan ekonomi, tali keinginan individual, ada keinginan kekeluargaan, ada keinginan macam-macam. Nah, kata orang Jawa kan 5 pancer, nah pancernya itu Allah. Jadi ya sudah, ini kita punya 4 kambing atau 5 kambing atau banyak kambing dalam diri kita, maka harus ada patokannya, tempat talinya diikatkan. Talinya ya. Jadi tadi kan bagaimana menyingkronkan raga, hati, pikiran yang seringkali itu punya kehendak beda-beda. Ini karena talinya banyak, kambingnya banyak, terus ada patoknya satu, nanti pasti ada peristiwa atau tahap-tahap di mana kambing ini saling silang sengkarut dan bundet tali ini bisa. Nah, Anda mungkin sedang mengalami tali itu satu sama lain sedang overlap dan ruwet itu ya, bundet gitu ya. Tapi itu biasa, hidup memang begitu, apa saja itu begitu. Kan kalau sholat kan 4 rakaat kan ada rakaat pertama, ada rakaat kedua, lah itu hidup itu adalah rakaat-rakaat yang Anda tekun dan sabar mengalaminya dan menjalankannya kan begitu. Ya enggak apa-apa. Nah, pluralitas atau pluralisme di dalam diri Anda itu kan ada pancernya. Nah, sekarang kita lokalisir, kamu apa yang bertentangan apa? Ini talinya yang keserimpet satu sama lainnya apa? Dilokalisir, dispesifikkan masalahmu itu apa? Ya, kan nanti akan terurai. Kamu akan punya ide untuk mengurai dan memberinya solusi, pasti itu. Tapi kalau kamu melihat global saja, sengkarut, kambingnya banyak sekali, terus loncat sana sini, terus tabrakan sana sini, itu berarti kan kita tidak termanage dengan baik, tidak terkelola dengan baik. Itulah sebabnya dalam ma'iyah yang nomor 1 adalah pengelolaan antara hatimu dengan hatimu, hatimu dengan pikiranmu, pikiranmu dengan pikiranmu, dan segala macam dimensi yang ada, dimensi keallahan, dimensi ketuhanan dalam dirimu yang memang irodah dan amarnya sangat banyak. Nah, sudah jelas bahwa patokannya ya Allah, qul huwallahu ahad. Patokannya ya Allah. Jadi sekarang kalau patokannya Allah berarti kamu kan sudah tahu menurut Allah ini baik, ini buruk dan sebagainya. Karena semua akan diurai pelan-pelan, akan bisa akan ketemu. Gitu. Jadi kalau melihat yang barusan Mbah Nun sampaikan itu, hati, pikiran, kemudian raga ini sebenarnya bukan komponen yang salah satunya itu lebih unggul atau supremasi atas yang lain, melainkan patoknya ya Mbah, yang dalam hal ini tadi Allah. Terserah talimu tebal kuat atau talimu lemah, tidak ada masalah asal tetap berpegang pada asal ditaleni ya. Jadi yang namanya iman dan takwa itu kan menaleni tali yang berjulur-julur itu di satu patokan gitu. Wa'tasimu bihablillah itu. Jadi tidak ada urusan tidak ada urusan egoisme, dan ini nanti akan sampai kepada Anuhel. Nah, kamu itu mau cari yang enak apa cari yang baik? Kan gitu. Kan kalau di ma'iyah gini, seenak apapun kalau tidak baik tidak akan saya lakukan, dan setidak enak apapun kalau itu baik saya lakukan. Kan begitu. Itu prinsip wa'tasimu tadi itu. Nah, jadi ini masalahmu apa sekarang?
Kamu urai satu persatu dikit-dikit, nanti akan ketemu. Karena tanpa belajar, tanpa pengajian, tanpa sekolah Islam pun Anda secara naluriah dan secara akal sejati Anda akan tahu ini baik, ini buruk, ini tepat, ini tidak tepat, insya Allah. Kalau nanti ada tahap di mana engkau tidak bisa, masih ragu-ragu terhadap suatu hal, ya istikharah. Kan begitu. Oke, jadi dengan menyadari segala sesuatunya harus diikatkan, dari setiap komponen tadi diikatkan ke patok Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua konflik tadi itu di antara raga, hati, pikiran pasti akan sinkron ya. Yang disebut sinkron juga jangan dipahami seperti kedamaian yang datar itu. Ya. Sekarang Allah sendiri menciptakan malaikat dan iblis. Artinya mungkin sinkron itu bukan jadi, antara itu, tapi sinkron ke Allah gitu ya. Lah iya, jadi sinkron itu pokoknya Anda wa'tasimu bihablillah. Kamu berpegang di tali Allah, bahwa kiri kanan ada malaikat, iblis, monggo. Sebab Allah sendiri yang bikin malaikat, terus bikin iblis, terus bikin Adam, terus iblis berontak, gitu, dan seterusnya. Allah sendiri yang bikin. Jadi memang ternyata konsep dasar penciptaan manusia dan kehidupan ini adalah dialektika dan konflik. Maka manusia adalah wakil Allah yang paling utama, yang diberi alat untuk bisa mengelola dialektika dan konflik ini. Misalnya kalau tesis antitesis ada sintesis, kan gitu kan. Kalau Barat dan Timur, Allah sudah mengatakan tidak penting Barat dan Timur. Yang penting kau kepadaku adalah syarqiyah wala gharbiyah, kan gitu. Tapi kalau misalnya hati itu misalnya punya kecenderungan untuk seneng gitu, Mbah. Apakah itu perlu dipenuhi dalam kadar tertentu ataukah bagaimana? Tadi kan saya katakan kamu cari yang enak apa cari yang baik? Atau kamu cari yang kamu bahagia apa yang selamat? Karena kadang-kadang bahagia tidak selamat, gitu. Kalau selamat secara keduniaan sering tidak bahagia. Ya. Tapi sekarang bahagia menurut Allah apa bahagia menurut kamu? Selamat pada konsep Allah atau selamat pada konsep manusia, kan begitu. Nah, makanya dalam pengelolaan pluralitas diri tadi itu kan kita tetap pedomannya 5 pancer tadi. Pedomannya adalah wa'tasimu bihablillah ahad. Jadi seneng banget terus terngiang-ngiang, termehek-mehek gitu ya. Itu kan sebenarnya kan diloncati aja itu. Itu cuma satu loncatan kok. Ngono wae. Gusti Allah sugih repot. Pokoknya endi sing kira-kira jodoh ya gue bismillah lah. Mulai tak takon Gusti Allah gitu aja. Amin ya Allah. Gitu. Mudah-mudahan kalau jadi banyak orang yang termangu-mangu di depan satu keindahan yang kemudian dia ditaklukkan oleh halusinasi dan imajinasi dia mengenai keindahan atau kebesaran, kekayaan atau apapun. Yang kalau saya itu tak pencoloti gitu. Alah, aku yang menudok ya. Makanya saya pernah punya teka-teki, kalau kamu masuk hutan, pertanyaan pertama adalah kamu mempelajari hutan secara lengkap atau semua isinya, petanya, binatangnya, tanamannya, gundukan tanahnya, teksturnya, atau bahaya-bahaya dan manfaat yang ada dalam hutan itu baru masuk, ataukah kamu masuk terus mempelajari? Kan itu kan ada di puisi saya dan banyak dialog. Kalau saya kan masuk, pokoknya aku bleng. Nah itu bedanya sama Sabrang. Kalau Sabrang kan mempelajari dulu semuanya, baru dia masuk pelan-pelan. Gitu. Jadi pertanyaan pertama adalah hutan lebat, hutan rimba di depanmu, loncat masuk, gitu kan puisi saya tahun 75. Nah nanti di tengah jalan kamu akan ketemu kunci, kamu ambil apa tidak? Itu tergantung imajinasimu. Kalau manfaat pragmatisnya kunci, ya nggak ada. Untuk apa kunci ini? Dimakan nggak bisa, gitu. Dijadikan alat beli nggak bisa. Gitu. Tapi ada orang yang berpikir, mungkin suatu hari nanti saya akan ketemu lemarinya atau apanya yang kunci ini bisa dipakai untuk membuka, bisa juga. Nasib tuh kayak gitu. Makanya itu namanya investatif. Jadi orang yang pragmatis dan orang yang hanya berpikir laba sesaat sehingga dia pragmatis, maka kunci itu tidak diambil. Tapi kalau orang yang investatif, dia melihat bahwa kemungkinan itu banyak. Bisa jadi nanti saya ketemu
box atau lemari atau truk yang ada yang dibutuhkan kunci, ternyata ini kuncinya juga bisa. Jadi itu pokoknya saya invest aja, saya ambil kuncinya. Itu kedua ya. Ketiga, nanti kamu ketemu pohon yang rubuh, ambruk, ya. gede banget, malang. Nah, saiki masalahnya, pertanyaannya adalah kamu ini manusia jenis apa? Kamu mau keliling sampai ujung atau pangkalnya pohon baru ke sana, ataukah kamu loncat aja? Nah, itu tergantung kepribadianmu, tergantung temperamenmu, dan tergantung watakmu. Nah, itu pelajarilah dari Allah. Ada manusia, kalau bahasa saya, ada manusia Abu Bakar yang sangat kultural, ada manusia Umar yang radikal, ada manusia Utsman yang menimbang-nimbang, dan ada manusia Ali yang cespleng. Nah, kalau saya ada pohon itu tak loncati, gak akan regen, tak pencoloti aja. Colot itu masuk kategori cesplong tadi itu? Saya? Ya. Aslinya saya aslinya begitu. Aslinya saya teroris. Aslinya saya radikalis. Aslinya saya itu di dalam diri saya itu ada gemuruh keinginan untuk memberesin semua ini, dan saya pakai kekerasan. Karena hanya satu yang bisa dipakai, itu kekerasan, harus dipaksa. Tidak bisa orang dihimbau, tidak bisa orang direkomendasi, tidak bisa orang diminta untuk insaf, diberi peringatan, tidak bisa. Sekarang harus dipaksa, ditekek gulune, dibanting gitu. Nah, kalau negara itu artinya harus diapakan, monggo gitu ya. Tapi aslinya saya begitu, tapi karena saya mempelajari hutan secara keseluruhan, sehingga kalau pohon itu bisa saya loncati, tapi kalau negara kan belum bisa saya loncati. Makanya saya tidak melakukan apa-apa sebagaimana yang pernah saya lakukan di akhir tahun 2000, misalnya reformasi atau ketika Gus Dur atau siapapun. Karena saya melihat hutan secara keseluruhan. Karena ada nanti pertanyaan keempat ya. Ini tadi kan ketiga ya. Iya. Yang keempat itu, karena kamu lelah jalan di hutan, haus, capek, loyo, tiba-tiba ada danau. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kamu lakukan setelah melihat ada danau? Nah, ada orang yang pokoknya langsung ambios, biur gitu. Ada orang yang alhamdulillah ada danau, terus dia tetap berada pada jarak, terus dia minggir, terus sikile disentuh-sentuhkan ke pinggiran danau di air itu. Jadi ada tipe-tipe orang berbeda-beda. Saya kalau dalam soal danau, saya tipe orang yang kedua. Jadi saya tidak mungkin ambius biur, tidak mungkin. Wong saya sudah mendapatkan rahmat yang luar biasa dengan ada danau, kan harus cukup toh ya. Bahwa saya memanfaatkannya harus dengan manajemen dan irama. Sehingga saya mungkin tak delok-delok sik, tak jemok-jemok sik banyune gitu. Saya tidak langsung ambius gitu. Nah, orang yang pada umumnya kan langsung ambiur gitu kan. Langsung ambiur karena melampiaskan. Nah, saya kan sangat hati-hati, saya tidak mau hidup melampiaskan. Karena melampiaskan itu alatnya adalah nafsu. Sementara kalau Allah itu menyuruhnya melalui agama adalah mengendalikan atau menahan gitu kan. Makanya kita disuruh puasa Ramadan untuk latihan bahwa hidup itu menahan diri, hidup itu mengendalikan bukan melampiaskan gitu. Itu yang melebar-lebar sampai ke sana. Ya, terima kasih. Juga mohon maaf ini tadi melebar karena saya juga numpang bertanya. Tapi insya Allah cukup dari yang panjang lebar tadi cukup jelas untuk Mas Faisal ya.